bagi layar dulu ya. Halo Feli, nanti kalau suara Ana kurang jelas bisa langsung bicara ya Kak. Diingatkan langsung ya Kak. Siap Kak. Baik, sebelumnya jadi kemarin kakak udah menyiapkan jawabannya. Insya Allah ini sama ya, jadi nanti akhwat semuanya bisa melihat soal di setiap madahnya, lalu nanti jawabannya bisa ditulis di buku masing-masing. Insya Allah yang di PDF-kan ini sama yang kakak salin untuk mengetahui jawaban antuna semua. Baik, kakak izin kembali ya. Kalau beli, anak izin kembali ke sini, bentar. Baik, kalau beli kalau kayak gini jelas nggak kak? Insya Allah jelas Kak. Baik, ini udah sesuai jawaban yang mereka kerjakan kemarin. Sebentar ya, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah binikmati musalihat. Insyaallah di pagi hari ini, di hari Jumat yang penuh barokah, dan di mana kemarin kita telah melewati bulan suci Ramadan dan momen hari Lebaran. Ana sendiri mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada akhwati fillah. Ketika Ana ada salah secara menyampaikan atau apa, saya minta maaf dan mohon maaf dan lahir batin. Baik. Insyaallah kita akan membahas materi ujian kemarin di kesempatan pagi ini. Di bab pertama kita akan menyampaikan durusul lughah. Jadi nanti kakak akan jawab langsung karena waktunya sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu taala, ikhtibar durusul lughah.
Isma'na jaidan. Bismillah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu hasna idza syi'ta sahla. Ajibi hada soal bisahih. Jawablah dari pertanyaan ini dengan benar. Raqmul awal, kam adadu ismul isyarah wadkuri. Ada berapa isim isyarah? Isim isyarah dibagi ada berapa? Wadkuri, dan sebutkan. Al-ijabah yakni jawabannya adalah khamsah, ya. Kam adat ismul isyarah khamsah au samaniyah. Boleh 5 dan boleh 8. Mahun, hada, hadihi, dalika, tilka, hadani, hatani, dalika. Jika jawaban yang penting ada 5 atau 8. Nastamir, rokmosannya, hada mu'jam. Di situ ada tanda tunjuk fokus ke hada mu'jam. Jadi di sini itu contohnya Antuna membayangkan di situ ada sebuah gambar, yaitu gambar kamus mu'jam. Soalnya, ya, soal ahadza miftah. Pertanyaannya adalah, apakah ini pena? Apakah ini kunci? La, hada mu'jam. Tidak, ini mu'jam. Tidak, ini adalah mu'jam. Kenapa kok jawabannya la Ustazah gitu? Karena garis besar atau kalimat intinya kita fokus ke gambar mu'jam. Cuman di sini Ustazah belum sempat menggambarkan atau memberikan gambar mu'jam. Mustamir, rokmusa, salisa, ma makna menyapu. Insya Allah Antuna udah bisa ya. Al-ijabah yang kana sayak nusu. Rokmu rabi' madiddu min sa'ab. Apa lawan kata dari susah, sa'ab ya, yaitu sahlun, mudah. Didunya adalah mudah. Rokmul khamis, adzalika qalb. Apakah ini anjing? Naam, hada kalbun. Afan Ustazah, kenapa ini jawabannya harus naam? Kan di situ nggak ada gambarnya gitu. Karena Ustazah mengambil ini sama persis ada yang di pelajaran yang udah kita pelajari. Kalau pertanyaannya ada likakal tanpa Ustazah kasih tunjuk ke arah kalimat itu, berarti jawabannya baina na'am wa la. Dan ini rokmul khamis ini jawabannya adalah na'am, hada kalbun. Ya, ini adalah anjing. Samir, rokmul sita, man, ya, man, ayu isim. Di kalimat man, dia itu ayu isim. Dia isim apa? Al-ijabah ismul istifham. Dia adalah man, ini termasuk salah satu isim istifham. Isim istifham itu masih banyak. Ma farqu makna rokmu sabi'. Ma farqu makna alif wahal. Di sini alif maksurah. Al-ijabah hal. Ini memiliki arti yang sama ya, akhwat.
alif maksurah ini a dan hal ini memiliki arti yang sama yang dipakai di bab pertama kemarin di durus lughah, yaitu artinya masih sama, apakah. Akan tetapi dia memiliki beda kegunaannya. Nah, jawabannya adalah hal, yaitu yus'alu biha an mahtawil jumlah ay wuqu'il hadas. Masalan, hal darasta nahwa. Nah, jadi kalimat hal ini dia itu bertanya ke salah satu muhtamah jumlah, di salah satu jumlah yang terjadi saat itu. Misalkan hal darasta nahwa, apakah kamu belajar nahwu? Nah, kan itu langsung hadas ya. Ketika itu dia langsung terjadi. Itu untuk istifham yang hal. Jadi dia pakainya yang untuk kegunaannya untuk menanyakan sesuatu yang terjadi secara langsung. Contohnya tadi hal daros dan nahwa. Kemudian alif maksurah makna yus'alu biha an mahtawi jumlah. Dia sama gunaannya untuk menanyakan kalimat, tapi tidak secara langsung atau secara waktu ya. Dia bisa kapanpun. Atuhibbul qiraah, contohnya ya. Apakah kamu suka membaca gitu. Nah, jadi ini contoh dari alif maksurah dan hal. Nasamir raqmu samin ma muradif min tariq. Apa persamaan kata dari jalan? Tariqun yaitu jalan. Al-ijabah yakni sari'. Ai sabil. Mungkin ada yang jawab sabil atau sari itu boleh, udah benar. Nasamir raqmu tasi'. Misal ma dalika sarir. As-su'al isna'il kalimah min najmun. Di sini nomor 9 ini soalnya buatlah kalimat dari kata atau dari mufradat bintang yang sama seperti misal di atas. Berarti kayak mana? Al-ijabahnya madalik. Apa itu? Dalika najmun. Raqmul ashir hada qamis. Ini kalimat utamanya hada qamis. Dia menunjukkan ini itu mu'jam. As-su'al ahadakal la hada qamis. Itu adalah kemeja. Raqmul hadiyata asar, ma makna mencuci? Wasalaya silu. Raqmul hadiyata asar, sahihi hadal kalimah. Rapikanlah atau urutkanlah kalimat di samping. Itu kalimatnya belum sempurna ya Kak. Kabirun, hada, al-masjidu. Nah, di sini soalnya disuruh mengurutkan atau membenarkan kalimat yang secara urut bisa dibaca itu bagaimana? Al-ijabah hadal masjidu kabirun. Ma muradif min tawala, bukan tawilah ya. Ma muradif min tawala yaitu maktabun. Afan, itu ada catatan sedikit karena kemarin pembahasan kemarin kita ulang lagi di hari ini ya. Jadi khairan insyaallah. Nasamir raqmul arba'ata asyar, ma makna mengepel? Masahayam sahu. Khamsata asar isna'i jumlah ismiyah. Nah, untuk nomor 15 ini nanti biar ustazah yang mengoreksi sendiri karena belum tahu gimana jawabannya. Tapi ketika antuna menjawab seperti jumlah ismiyah itu yang kayak mana ustazah? Misalkan ustazah kasih contoh
masjidun kabirun. Masjid itu besar. Itu juga boleh, satu. Atau mungkin yang diawali dengan alif lam. Al-baitu shaghirun. Rumah itu kecil. Itu juga boleh. Jadi antuma ketika ada jawaban yang dua tadi, masjidun kabirun itu mumtazah, dan al-baitu shaghirun itu juga mumtazah. Bainahuma sahih. Raqmu sitata asar, ma makna astaiqidu? Dari kalimat istaiqadha yastaiqidu. Biasanya ini sering dipakai di ma'had gitu. Hayya nastaikid, istaikidna ya akhwat, kayak gitu ya biasanya. Bangun, bangun akhwat, bangun gitu. Artinya adalah bangun. Tapi di sini soalnya astaiqidu. Berarti artinya aku sedang bangun karena itu fi'il mudhari'. Asamiyah raqmut sabi asar madiddu min sakhan. Apa lawan kata dari sakhan? Sakhan itu kotor, sempit atau kotor ya gitu. Bainahuma lakinna al-ijabah yakni roqiq. Afan, nanti bisa kita lihat lagi, tapi jawabannya adalah roqiqun. Di dunia sakhan itu roqiq. Raqmu sama niata asar yu'malu huwa yu'tid dawa. Nah, jadi kalimat ini itu dia menunjukkan ke siapa sih seseorang yang pekerjaannya itu memberikan obat kepada pasien-pasiennya itu siapa. Nah, as-soal mandalik. Al-ijabah huwa tabibun. Tasi asar ma makna mengunci. Ghafala filu. Wal akhir min hadha dars ma niyatukun lita'alum hadha dars. Insyaallah kita akan melihat satu persatu di jawaban antuna karena ini mungkin rahasia ya jawabannya masing-masing dan kebanyakan bercanda. Jadi ini nanti masuk apa namanya? Nanti kita lihat ya bersama Ustazah Lovely di jawaban antuna untuk nomor 20. Tapi paling banyak jawabannya pasti ada yang sama, lillahi ta'ala, untuk mencari ilmu gitu ya. Taib, ini maddah durusul lughah nastamir awalan ila ikhtibaru judul khafiyah qabla nastamir sa'as'al ila akhwati. Kira-kira ada yang masuk lagi nggak, Kak? Kalau beli? Ya, Ustazah. Ada yang masuk lagi nggak tadi? Lanjut ke judur. Nggak ada, Ustazah, qadarullah. Tayyib, nastamir. Nastamir, ikhtibar al-judur khafiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala. Raqmul awal, man mu'allif hadal kitab. Siapa penulis hadal kitab? Kitab judur khafiyah atau sorof. Yakni huwa al-Ustaz Daris Abu Fathi. Nama beliau adalah Ustaz Daris Abu Fathi. Raqmusani, kam yang qasimu aqsamul fi'il bin nadri ila tarkibihi. Ada berapa pembagian macam-macam fi'il bin nadri ila tarkibihi dengan susunannya. Al-ijabah
Ismani. Ada dua. As-sulasi. Mahwa as-sulasi wa rubai. Raqmu salis. Mahwa sulasi. Udkuri misaliha. Apa itu sulasi? Dan sebutkan contohnya. As-sulasi huwa makana adadu hurufu asliyah salasa. Fi'il sulasi yang adatnya jumlahnya huruf aslinya itu ada 3. Dia huruf asli, tidak ada ketambahan apapun hurufnya ya. Dia benar-benar asli dari fi'ilnya itu. Contohnya khoroja, naisa, dahaba, dan lainnya. Jadi jawabannya banyak banget. Saya nggak bisa menyebutkan semuanya. Jadi di sini adalah huruf aslinya itu salasa. Itu untuk makna sulasi. Raqmu rabi' ma huwa mazid? Mazida ala huruful asliyah harfan aw aktar. Apa itu mazid? Mazid adalah huruf aslinya harfan, satu huruf atau aksar. Mazid itu boleh ketambahan satu huruf atau lebih. Itu yang dinamakan mazid. Raqmul khamis, kam waznu min fi'il mujarrad? Ada berapa wazan di fi'il mujarrad? Al-ijabah sitatu auzan. Ini mungkin kalau antunan nahtam jaidan bisa dilihat di tabel ya, di tabel di bab pertama. Itu sebelumnya sudah sedikit kasih tahu walaupun kita belum belajar. Di situ masih ada tulisan sitatu auzan. Itu termasuk wazan dari fi'il mujarrad. Dia memiliki 6 wazan. Nastamir raqmu sitah kalimah fi'il sabara. Aina lamul fi'il? Tayyib. Di mana letaknya kedudukan lamul fi'il di kalimat di huruf apa? Apakah di huruf shad, ba, dan ro? Al-ijabah yakni huruf ro. Kenapa nggak di ba saja? Karena lamul fi'il ini dia kedudukannya sebagai lamul fi'il di akhir kalimat. Karena di wazan fa'ala. Fa itu fa'ul fi'il, ain itu yang di tengah itu ainul fi'il, dan di akhir lam itu lamun fi'il. Jadi di sini adalah huruf ro. Raqmu sabi' ma huwa fi'il sahih? Ma lam yakun ahadu huruful asliyah harfan min hurufil illah. Apa arti dari fi'il sahih? Al-ijabah ma lam yakun ahadu huruful asliyah harfan min hurufil illah. Huruf fi'il afan ma lam yakun, Tadi makan itu kok. apa yang belum terjadi, apa yang belum menjadi ahadu hurufil asliyah, salah satu hurufnya asli harfan min hurufil illah. Jadi fi'il sahih ini fi'il yang dimana dia itu fi'il yang terselamatkan dari huruf illah, dan salah satunya itu ada huruf aslinya. Ma'lam yakun ahadu hurufil asliyah harfan min hurufil illah, karena dia terselamatkan, fi'il yang terselamatkan dari huruf illah, yaitu huruf alif, wal waw, wal ya. Dan ini nanti fi'il sahih dia akan mempunyai aksam lagi. Ada 3 nanti. Jadi makna fi'il sahih itu. Raqmu saminah kam harfun illah? Ukuri.
Ada berapa huruf ilah? Uzkuri. Kama qultu, hadisan. Apa yang Ustazah tadi bilang, huruf ilah itu ada 3. Al-alif, wal waw, wal ya. Wal ya ya akhwat, itu salah nulisnya. Raqmu tasi, ma huwa mahmuz? A'ti misal. Apa itu mahmuz? Maka na ahadu huruf asliyah hamzah. Fi'il mahmuz ini dia masuk ke dalam aksam fi'il sahih. Yang dimana tadi malamnya qad ahadu hurufil asliyah harfan min hurufil ilah ya. Tapi kalau mahmuz ini di salah satu huruf aslinya dia itu ada huruf ilahnya, yaitu hamzah. Jadi mahmuz ini meskipun nanti antuna ada yang jawab di awal kalimat atau di tengah atau di belakang, itu masih yang dinamakan, itu benar ya, itu yang dinamakan mahmuz. Karena contohnya ada yang akhoda, misal, itu juga ahsan. Sa'ala, kalau yang akhoda tadi dia masuk ke mahmuzul fa, karena dia di fa'ul fi'il. Kalau sa'ala, alifnya di tengah, dia masuk ke mahmuzul ain. Mahmuzul lam, contohnya yaitu qoro'a, dia masuk ke akhir, dia qoro'a yaqra'u. Jadi ketika salah satu antuna ada yang menjawab dari 3 itu, ahsan. Raqmul ashir, ma huwa lafif? Huwa naw'an, mafruq wa makrun. Lafif itu terbagi menjadi 2. Ada lafif mafruq dan ada lafif makrun. Lafif mafruq, maka najfa'ul fi'lihi wala mufi'lihi harfun ilah. Apabila fa'ul fi'il dan lamul fi'ilnya itu harfun ilah, dia masuk ke aksamu lafiful mafruq. Contohnya kayak mana Ustazah? Lafif mafruq, fa'ul fi'il dan lamul fi'il. Contohnya adalah waqo, wa'a. Nah, antuna perhatikan di kalimat waqo, waw, dia fa'ul fi'il, qaf, ainul fi'il. Waqo di situ dia ada alif maksurah ya, di belakang kayak huruf ya itu, tapi dia belum tanpa pakai titik. Dia itu kalau disempurnakan atau aslinya itu waqoya. Makanya huruf ya-nya di sini atau huruf alif ini dia dinamakan lafiful mafruq. Dia masuk ke lamul fi'il. Wal akhir, yang kedua yaitu lafif makrun. Maka naj'ainul fi'li wala mufi'lihi harfun illah. Dia sama, penjelasannya sama yang lafif mafruq. Kalau makrun ini kedudukannya dia ada di ainul fi'il dan lamul fi'il. Jadi tadi yang mafruq di fa'ul fi'il dan lamul fi'il, kalau makrun ini di ainul fi'il dan lamul fi'il. Contohnya, Ustazah kasih contoh, qawiyah. Qaf, fa'ul fi'il, waw, dia harfun ilah kan? Ainul fi'il dan ya, lamul fi'il. Jadi lafif mafruq dan lafif makrun ketika fa'ul fi'il dan lamul fi'il, ainul fi'il dan lamul fi'ilnya itu dari harfun ilah, dia dinamakan lafif tersebut. Baik, barakallahu fikuna. Itu tadi contoh sedikit contoh dari setiap jabah yang
antum udah kerjakan kemarin. Ini bisa dilihat ya akhwat. Syukran jazilan bitaufiq wan najah. Yasarallahu umurakum. Yakfi ya. Kita tutup layar kita sampai sini dulu untuk pembahasan materi durusul ula dan ikhtibar judul khafiyah. Barakallahu fikunna. Taib. Kalau Peli dan Kak Ani, mungkin antuma ada yang bertanya atau Kak Ani silahkan. Ada pertanyaan? Insya Allah nggak ada Ustazah. Barakallahu fikunna. Jika tidak ada, Ustazah cukupkan di sini. Insya Allah naltaki tiba ada maghrib ya Kak ya. Naam Ustazah. Baik. Semoga yang lain bisa menyusul. Baik. Yakfi Kak. Afan Ustazah, bagaimana? Yakfi. Naam Ustazah. Astagfirullah. Idza wajadtukunna minni al-akhta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah khairan Ustazah. Amin wa iya.